Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismila Salisa dari Magister Teknologi Industri Pertanian Universitas Syahkuala. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit sosialisasi mengenai sanitasi dan juga SSOP, dan kemudian UMKM yang saya pilih yaitu Sidimsam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Ismila Salisa dari Magister Teknologi Industri Pertanian Universitas Syahkuala. Di sini saya ingin melakukan sosialisasi singkat mengenai sanitasi dan juga SSOP. Sebelumnya Kak tahu nggak apa itu sanitasi? Nggak tahu sih. Mungkin pernah dengar gitu? Belum pernah dengar. Belum ya. Nah, di sini sanitasi ini merupakan upaya kita dalam menjaga kebersihan ataupun keamanan pangan, baik dari proses produksi, lingkungan, peralatan hingga produk kakak itu sampai ke konsumen. Gitu. Kemudian dalam sanitasi ini juga terdapat hygiene. Hygiene ini di mana upaya kita untuk menjaga kebersihan, namun secara individual gitu. Selanjutnya, untuk kita memperkuat sanitasi ini, ada yang namanya SSOP. Nah, SSOP ini merupakan prosedur standar operasi sanitasi yang harus dipenuhi untuk mencegah kontaminan dan meningkatkan kualitas produk kakak sendiri. Begitu. Manfaat SOP sendiri ini untuk menjamin tiap karyawan memahami apa sih itu sanitasi sebenarnya. Kemudian dapat meningkatkan juga praktik sanitasi pada usaha kakak Sidimsam. Kemudian dapat meningkatkan kualitas produk kakak begitu. Kemudian dalam SOP ini terdapat 8 kunci yang paling penting. Yang pertama itu seperti keamanan air. Nah, keamanan air ini di mana air yang kakak gunakan dari penggunaan untuk produknya, kemudian pencucian juga termasuk dalam keamanan air. Misalnya kakak mungkin bisa melakukan treatment dengan ringan kalau untuk pencuciannya. Kemudian untuk melakukan proses produksi, kakak bisa menggunakan air yang sudah berstandar air minum gitu. Kemudian kunci yang kedua itu tentang kebersihan permukaan yang kontak langsung dengan pangan, seperti misalnya tangan ataupun peralatan yang kakak gunakan begitu. Itu kan sebaiknya dijaga kebersihannya begitu. Selanjutnya ada pencegahan kontaminasi silang. Nah, di mana misalnya dari karyawan itu terdapat karyawan yang sakit, itu kan berarti alangkah baiknya kakak memberikan izin untuk pulang, ataupun kontaminasi di sini bisa berasal dari karyawan ataupun dari luar lingkungan. Selanjutnya ada fasilitas kebersihan, di mana dari UMKM kakak ini alangkah lebih baiknya kakak menyediakan wastafel untuk mencuci tangan ataupun kamar mandi, dan fasilitas kamar mandinya itu misalnya seperti sabun, kemudian prosedur untuk mencuci tangan yang baik dan benar gitu. Kemudian yang kelima ada pencegahan pencemaran. Nah, pencegahan pencemaran ini seperti alat-alat yang kakak gunakan, misalnya ada yang berkarat ataupun gimana, itu alangkah lebih baiknya kakak menggunakan alat-alat yang udah food grade gitu misalnya. Selanjutnya ada bahaya bahan kimia. Nah, di sini pada UMKM kakak misalnya terdapat sabun cuci piring ataupun cuci lantai ataupun sabun cuci tangan gitu. Alangkah lebih baiknya kakak meletakkannya itu tidak langsung pada produk pangannya gitu, agar tidak terjadi bahaya kimia tersebut. Kemudian selanjutnya ada kesehatan karyawan. Nah, kesehatan karyawan ini merupakan kunci yang paling penting dalam menjaga sanitasi, karena kan kesehatan karyawan itu kontaminan terbesar dalam sanitasi bisa dibilang. Kemudian alangkah lebih baiknya misalnya ada karyawan kakak yang sedang sakit atau kurang sehat, mungkin bisa diberikan izin atau dipulangkan sementara gitu. Ataupun bisa juga kakak melakukan pengujian kesehatan secara berutin, mungkin sebulan sekali ataupun 2 bulan sekali begitu. Kemudian ada yang ke-8, yaitu pengendalian hama. Misalnya di UMKM kakak ini terdapat hama-hama seperti kecoa ataupun tikus. Nah, mungkin pengendalian kakak itu kan bisa mungkin meletakkan perangkap tikus ataupun kapur barus. Mungkin itu saja sih kak untuk sosialisasi singkat ini. Mungkin kalau kakak ada pertanyaan juga boleh. Udah cukup. Mungkin insya Allah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kakak. Sekian dari saya kak, mohon maaf apabila ada kesalahan.